Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niken Widyastuti, NIM 250301020553, program studi PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio kelas AK 509 dengan dosen pengampu Bapak Ikhwani Saputra. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan rangkuman jurnal dengan jurnal yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja dan Risiko Portofolio Optimal Saham Kompas 100 menggunakan Single Index Model dan Capital Asset Pricing Model periode 2020 sampai 2023. Sebelum masuk ke rangkaian rangkumannya, jurnal ini dalam judulnya menggunakan saham Kompas 100, tetapi dari abstrak sampai dengan isian jurnalnya itu menggunakan saham LQ45. Jadi dalam pembahasannya dan pemaparannya pun nanti juga yang digunakan adalah saham LQ45. Baik, yang pertama adalah objek penelitian. Objek penelitian dalam jurnal ini adalah saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2020 sampai 2023. Nah, indeks LQ45 ini dipilih karena dia berisi saham-saham dengan tingkat likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, sehingga dianggap mampu merepresentasikan kondisi pasar modal Indonesia secara umum. Dari keseluruhan saham LQ45, penulis itu menggunakan 33 saham sebagai sampelnya. Nah, saham ini dia dipilih dengan metode purposive sampling. Dan saham-saham yang dipilih ini memiliki data harga yang lengkap dan konsisten selama periode penelitiannya. Pemilihan sampel ini juga didasarkan pada kriteria perhitungan expected return, resiko atau standar deviasi, dan koefisien beta masing-masing saham selama periode pengamatan, yaitu dari Agustus 2020 hingga Januari 2023. Nah, pemilihan periode ini itu juga dilakukan karena periode tersebut mencerminkan kondisi pasar yang bergejolak akibat pandemi COVID-19 dan fase awal pemulihan ekonomi, sehingga periode ini menarik untuk dianalisis dari sisi pembentukan portofolio dan pengelolaan risiko. Selanjutnya adalah masalah penelitian. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berawal dari tingginya fluktuasi harga saham akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi pasar menjadi tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Kondisi ini menuntut investor untuk tidak hanya berfokus pada return, tetapi juga memperhatikan pengelolaan risiko dalam pembentukan portofolio saham yang optimal. Dalam praktik investasi, investor itu dihadapkan pada pilihan penggunaan model pembentukan portofolio yang berbeda. Ada Single Index Model atau SIM dan Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yang masing-masing model ini memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Yang SIM itu dia dikenal lebih sederhana dan praktis, sedangkan yang CAPM dia bersifat lebih teoritis. Yang single index ini, dia itu model pembentukan portofolio yang mengasumsikan bahwa pergerakan saham dipengaruhi oleh satu faktor utama, yaitu indeks pasar. Nah, kalau yang CAPM itu dia melibatkan banyak variabel, seperti suku bunga bebas risiko, premi risiko pasar, dan beta saham. Nah, beta itu merupakan ukuran seberapa sensitif saham atau portofolio terhadap pergerakan pasar. Dengan perbedaan pendekatan tersebut, muncul pertanyaan, apakah kedua model ini akan menghasilkan portofolio dengan return, resiko, dan kinerja yang berbeda?
Nah, oleh karena itu, permasalahan penelitian ini adalah yang pertama, model mana yang lebih efektif dalam membentuk portofolio optimal. Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan return, risiko, dan kinerja portofolio yang dihasilkan oleh SIM dan CAPM dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian seperti pada periode pandemi. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama, menganalisis dan membandingkan return portofolio optimal yang dibentuk menggunakan single index model dan capital asset pricing model. Kemudian, yang kedua, menganalisis perbedaan resiko portofolio optimal antara kedua model tersebut. Dan yang ketiga, membandingkan kinerja portofolio optimal hasil SIM dan CAPM menggunakan ukuran kinerja Sharpe, Trainer, dan Jensen. Kemudian bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa harga saham, indeks pasar, dan tingkat bebas resiko. Data-data ini diperoleh dari publikasi resmi BEI dan sumber pendukung lainnya. Kemudian untuk tahapan penelitian, itu dimulai dengan menghitung return dan risiko masing-masing saham. Selanjutnya, pembentukan portofolio optimal menggunakan single index model dengan pendekatan excess return to beta dan penentuan cut-off point untuk memilih saham yang layak masuk portofolio optimal. Setelah itu, pembentukan portofolio juga menggunakan yang metode CAPM dengan menghitung expected return berdasarkan beta saham. Jadi, yang SIM itu digunakan untuk membentuk portofolio optimal dengan menyeleksi saham berdasarkan kelebihan return terhadap beta. Kalau yang CAPM itu digunakan untuk menghitung return yang seharusnya diperoleh berdasarkan beta. Kemudian kinerja portofolio yang dihasilkan dari kedua model itu dievaluasi menggunakan indeks Sharpe yang berbasis resiko total atau standar deviasi, kemudian indeks Trainer yang berbasis resiko sistematis atau beta, dan indeks Jensen yang berbasis alpha untuk menilai kemampuan portofolio menghasilkan return di atas return yang diharapkan atau kelebihan return. Nah, untuk melihat perbedaan hasil antara SIM dan CAPM, itu digunakan uji statistik seperti pair sample test dan Mann Whitney test. Selanjutnya, pada bagian hasil penelitian. Nah, pada slide ini itu ditampilkan hasil pembentukan portofolio optimal menggunakan single index model dan CAPM. Terlihat bahwa komposisi saham yang terpilih dalam portofolio SIM itu berbeda dengan yang dihasilkan oleh CAPM. Selain itu, proporsi atau bobot investasi masing-masing saham juga berbeda. Hal ini itu menunjukkan bahwa kedua model menghasilkan keputusan investasi yang tidak sama dalam menentukan saham optimal. Nah, hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa portofolio optimal yang dibentuk menggunakan single index model menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan yang dibentuk menggunakan CAPM. Kalau dari sisi resiko, berdasarkan uji statistik, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara portofolio yang dibentuk menggunakan SIM dan CAPM. Namun, berdasarkan pengukuran kinerja menggunakan indeks Sharpe, Trainer, dan Jensen tadi, portofolio SIM ini menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Nah, ini artinya kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan CAPM. Sehingga ini dapat dikatakan juga bahwa dalam kondisi pasar yang bergejolak, yang di periode pandemi tadi, SIM ini lebih efektif digunakan dalam pembentukan portofolio optimal dibandingkan CAPM. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan saya terkait UAS analisis sekuritas dan portofolio. Apabila terdapat salah kata atau dalam pemaparan ada yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih.